Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rizkita Ajinuari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Adapun seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti: yang pertama adalah disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol seorang guru, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir penerapan segitiga restitusi. Adapun disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun terdapat 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat bekerja sama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung serta menuntun murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Adapun di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Adapun keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Dalam hal ini diharapkan siswa akan merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Adapun terdapat 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada tahap ini juga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam tahap ini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid serta akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya di tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dalam tahap ini diharapkan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, serta memunculkan solusi untuk permasalahannya. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan antar materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun.
Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak, di antaranya budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Adapun keterkaitan antar materi budaya positif dan visi guru penggerak, di antaranya salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah berusaha memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif, di mana pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru yang lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang telah terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kuranglah tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang telah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Adapun saya mendapat pengalaman menangani beberapa kasus siswa dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif. Setelah itu ia mendapat pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani semua persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi manakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yang baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
adalah melakukan kolaborasi antara seluruh warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid. Sekian, terima kasih. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.